budaya yang Tuhan berikan bagi kita. Dan salah satu, Bapak Ibu, Tuhan itu memahami segala bahasa. Ada amin? Tuhan memahami segala bahasa. Apakah itu bahasa Karo, bahasa Toba, bahasa kita? Tuhan memahami segala bahasa di dunia ini. Dan salah satu bukan hanya memahami bahasa, Tuhan juga memahami bahasa tubuh. Ada amin? Apa bahasa tubuh? Bahasa tubuh. Misalnya, aku memuji kebesaranmu. Itu adalah bahasa tubuh. Misalnya contoh yang lain, ini apa ini? No, not money, enggak uang, mama. Ini adalah bahasa kasih, bahasa internasional saat ini. Sarangeo. Ayo, buat dulu tangannya. Selfie neo. Sarangeo. Tapi sering kita pahami bahasa tubuh seperti itu. Kalau bahasa Korea itu sarangeo, maksudnya itu saya mengasihimu. Tapi orang sumut, Semua urusan uang tunai. sumut ya begini, uang. Tapi bahasa tubuh juga Tuhan tahu. Bahasa Tuhan mengerti, bahasa kita. Bahasa tubuh juga Tuhan mengerti. Dan termasuk bahasa lidah. Bahasa lidah. Apa itu bahasa lidah? Bahasa roh. Inilah yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu berbahasa lidah. Bahasa lidah sebenarnya itu adalah hal normal terjadi di gereja awal. Dan aku bersyukur dan kita bersyukur bahwa begitulah banyak gift, pemberian Tuhan kepada umat manusia, pemberian Tuhan terhadap kita yang hadir di sini. Tuhan memberikan karunia setiap orang percaya, bagi setiap orang percaya. Apakah karunia memahami Alkitab? Apakah karunia melayani? Apakah karunia bernubuat? Dan ada juga karunia berbahasa lidah. Tapi Bapak Ibu harus tegas, harus punya komitmen yang tegas dan jelas. Untuk apa semua itu? Untuk apa semua karunia-karunia yang kita miliki, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Yaitu yang pertama, untuk memuliakan Dia. Ada amin? Memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat. Semuanya karunia itu adalah untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikianlah pula kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun. Untuk membangun. Jadi karunia itu adalah untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persekutuan, untuk membangun sukacita. Jadi kalau ada karunia bukan untuk membangun, itu bukan kehendak Allah. Kalau ada karunia untuk GR, tahu GR? GR rasa kan?
GR itu ginjal roha. Iya, sama lah itu. Sama itu, generasa. Betty, beda-beda tipis kok pendeta. Ya, betul. Ingat, kita diberikan karunia itu adalah karunia untuk membangun persekutuan di tengah-tengah kita. 1 Korintus 12 ayat 7 juga isinya seperti itu. Yang kedua, karunia itu bukan milikmu. Karunia itu adalah given. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Artinya tidak ada yang dapat kita sombongkan. Karena itu adalah kasio, tahu kasio, kasih orang, ini kasih Tuhan. Yang dikasih Tuhan itu semua. Karena itu karunia itu tidak dapat kita sombongkan, karena itu adalah pemberian Tuhan. Dan karunia itu kita gunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada amin. Kita gunakan karunia yang ada itu untuk melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan seorang teolog besar, Craig S. Skinner, menyebut karunia itu harus kita gunakan untuk karunia mengasihi dan menginjili banyak orang. Wah, hebat. Karunia untuk mengasihi dan menginjili banyak orang. Sadari Bapak Ibu, karunia yang kau miliki adalah digunakan menurut Tuhan untuk mengasihi dan menginjili. Jadi kalau aku punya karunia, mari kita gunakan, kita memilikinya, mari kita gunakan untuk mengasihi. Ya, itu juga bagian dari membangun, ya, untuk menginjili. Jadi karunia itu sarana untuk bersaksi, menginjili, sehingga banyak orang yang menggunakan lidahnya, menggunakan lututnya, berlutut di hadapan Allah, memuji Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tema yang kita usung, tema yang kita tonjolkan pada saat ini, yaitu mengenai bahasa lidah. Berbahasa lidah. Kayak ini dalam bahasa Karo, bahasa lidah gelarna. Kayak bener. Oh, bahasa lidah, berarti nggak bahasa kampit. Bahasa itu kalau zaman dulu seika acak. Itulah dukun ya. Sikar baba, sikar bibi, sikar baba, itu adalah bahasa lidah menurut orang. Bahasa diterjemahkan dari bahasa Yunani itu glosa, lidah, atau bahasa glosolalia. Glosa, bahasa, lalia mengatakan. Jadi mengatakan bahasa. Jadi dimaknai berbicara, berkata-kata. Speak in tongue dalam bahasa Inggris, atau Indonesiakan adalah bahasa lidah. Berbahasa lidah ini adalah suatu fakta. Berbahasa lidah ini adalah suatu fakta di gereja awal. Dengan, kita ingat ya, dengan hadirnya Roh Kudus di dunia ini, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, keberanian kepada para murid berkata-kata di dalam bahasa yang lain. Disebut diberikan kekuatan kepada para murid menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Dan inilah boleh kita sebutkan sama bahasa lidah. Dan ketika Petrus dan teman-temannya berkhotbah dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh banyak orang yang mendengar ketika itu, banyak orang dari negeri-negeri yang jauh dari Yerusalem, mereka mendengar, mereka mengetahui dalam bahasa mereka.
Artinya bahasa yang digunakan Petrus itu adalah bahasa yang dimengerti. Saya bisa berbahasa Inggris di sini, tapi tidak pas. It's not good. Tidak pas karena tidak banyak mengerti. Ingat, filosofi bahasa kita mengerti. Makanya bahasa tubuh pun bagus sebenarnya. Mereka mengerti bahasa yang disampaikan oleh Petrus dan banyak orang percaya ketika itu. Jadi benar, karunia itu adalah juga karunia untuk menginjili. Ingat, camkan itu Bapak Ibu. Karunia yang kita miliki adalah karunia mengasihi dan juga karunia untuk menginjili. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang berikut di dalam perjalanan sejarah gereja di kampung Korintus, kota Korintus ketika itu juga Paulus menghadapi atau melihat banyak karunia-karunia di tengah-tengah jemaat. Karena itu Paulus berkata, karunia yang kita miliki itu jangan parkir. Tahu parkir sudah? Jangan berhenti, jangan didiamkan, perlu diberdayakan. Misalnya ada karunia bermazmur, bernyanyi seperti ibu yang di depan ini, ya gunakan itu. Karunia menyembuhkan. Ya, ada karunia yang menyembuhkan, gunakan itu. Ada karunia mengajar, gunakan itu. Dan ada karunia berbahasa lidah, gunakan itu. Namun perlu diingat secara mendasar bahwa semuanya dalam rangka membangun. Semuanya dalam rangka mengasihi. Semuanya dalam rangka untuk menginjili. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dengan pendeta ini atau mungkin ada pendeta yang lain punya talenta masing-masing. Misalnya para penatua, ya pembina ini juga punya talenta ini. Talenta mengumpulkan banyak orang kan gitu. Untuk memuji Tuhan. Kita punya talenta masing-masing. Artinya kita punya keperbedaan. Ada talenta yang berbeda, tetapi talenta yang kita gunakan adalah tetap dalam rangka memuji Tuhan. Di antara kami pendeta ada yang pintar berkhotbah, gunakan itu, pakailah itu. Ada pendeta kita yang bisa menyembuhkan, ada pendeta kita yang bisa mengusir setan, mentengking setan, gunakan itu. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan menganggap orang lain yang tidak sama denganmu. Kau memiliki kemampuan misalnya mengusir setan, kau lebih rohani daripada yang lain. Jangan menganggap kalau kau lebih pintar berkhotbah, orang lain itu lebih rendah dari kamu. Tidak, itu bukan membangun, itu mencerai-beraikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan fokus kepada bahasa lidah. Bagaimana kita melihat bahasa karunia berbahasa lidah ini? Dulu ada, dulu terjadi, tapi ingat, dapat dimengerti. Orang lain terberkati, orang lain semakin memuji Tuhan. Karena itu, di dalam memahami bagaimana kita karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita gunakan itu. Kita sebagai tubuh Kristus tidak membeda-bedakan, tidak menimbulkan arogansi kita yang lebih hebat, orang lain yang misalnya tidak ada apa-apanya. Bukan itu sebagai tubuh Kristus. Ada jemaat saat ini, misalnya ada jemaat yang menekankan bahasa lidah,
dan mengatakan kalau nggak mampu berbahasa lidah berarti ini Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Ya, tunggu dulu. Kalau ada pemahaman seperti itu, kalau saya bisa berbahasa lidah menggunakan bla 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 bla, bli 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 dan lain-lain, dan itu ada tanda saya dihinggapi, tanda Roh Kudus ada di dalam saya. Aku atau yang lain yang tidak dapat berbahasa lidah, itu tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jangan kau kotak-katik Tuhan itu. Jangan kau ikat Tuhan itu hanya dengan kemampuan berbahasa lidah. Ada amin? Jangan kita sekat-sekat kemampuan Tuhan itu hanya di dalam berbahasa lidah. Tuhan punya banyak cara menggunakan setiap kita. Karena itu, kalaupun ada yang mampu berbahasa lidah, dapat dimengerti. Ada amin? Dapat dimengerti, dapat dirasakan, dapat membangun persekutuan keluarga, membangun persekutuan jemaat, sehingga kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau memahami bahasa yang paling penting, bukan bahasa lidah, tapi bahasa kasih. Bagi saya, dan ini saya saksikan kepada kita, bukan soal bahasa lidah yang penting, bukan soal nubuatan yang lebih penting, tapi berbahasa kasih. Bahasa kasih inilah yang diungkapkan oleh Paulus itu dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 yang tetap, yaitu IPK. Tahu IPK? Bukan IPK yang kita ketahui itu kan? I yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, yang ketiga adalah kasih, dan yang terutama, yang terbesar adalah kasih. Walaupun kau hebat dalam berbahasa lidah, walaupun seseorang hebat di dalam kemampuan-kemampuan yang lain, tapi kalau tidak ada kasih, kata Paulus, itu sama dengan apa? Sama dengan gong yang berkumandang, sama dengan canang yang gemerincing. Karena itu, Bapak Ibu, melalui pembahasan kita firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita yang pertama, satu, bersyukurlah karena Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada setiap kita. Ada amin? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Karunia itu bukan membedakan kita, tapi karunia itu untuk melengkapi yang satu dengan yang lain. Karunia itu bukan menjadi dasar kita ber-GR, sombong. Bukan. Tapi karunia itu kita gunakan untuk membangun, melengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua, jangan ikat kehadiran Tuhan dengan kemampuan berbahasa lidah saja. Artinya hanya di sini Roh Kudus hadir. Oh, hanya akulah yang lebih hebat karena aku mampu berbahasa lidah. Jangan kau ikat Tuhan itu dengan kemampuanmu itu berarti kau lebih hebat dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengatakan hanya aku yang bisa, hanya akulah yang lebih hebat, akulah yang lebih rohani. Kalau orang lain rohana. Tidak, Bapak Ibu, kita memiliki karunia-karunia. Dan satu lagi di dalam hidupku, aku boleh rasakan ada karunia. Mungkin kita tidak pernah terpikir ke situ, yaitu karunia menikmati. Karunia menikmati.
Pribadi ini milik siapa, Bapak Ibu? Nggak milik kita kan? Tapi bisakah kita menikmati? Ada amin. Karunia menikmati. Aku tidak ada banyak uang, bisa tidur di hotel, bisa pergi ke luar negeri, tapi aku bisa menikmati. Dan inilah pemberian Tuhan, karunia menikmati. Hidup kita ini bukan milik kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita isi dengan penuh syukur. Dan yang terakhir, sebelum kita membuka diskusi, yang terpenting di dalam kehidupan ini, karunia-karunia yang bisa kita miliki pemberian Tuhan itu adalah karunia. Dan yang penting dan paling penting adalah bukan memiliki karunia itu, tetapi karunia Roh Kudus. Tapi yang paling penting juga yaitu hidup di dalam Roh. Ada amin. Bukan memiliki karunia yang paling penting, bisa memiliki karunia, tapi yang lebih penting itu hidup di dalam Roh. Apa hidup di dalam Roh? Berbuah di dalam Roh. Buah-buah Roh apa itu? Ada. Yang pertama adalah kasih. Walaupun hebat kita, kalau enggak ada yang pertama itu, buah-buah Roh itu seperti gemerincing, kata Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 31. Mari kita baca. Dan juga Efesus 5 ayat 18. Ini yang penting di dalam pemahaman-pemahaman karunia-karunia itu. Jangan hanya melekat kepada memiliki karunia, tapi hiduplah di dalam Roh pemberi karunia itu sendiri. Satu orang saya minta untuk membaca, yaitu Kisah Rasul 4 ayat 31. Silakan Bapak Ibu. Kisah Rasul. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah para Rasul 4 Efesus 5 ayat 18. ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh dengan Roh. Ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita perlihatkan dalam hidup kita saat ini. Hidup di dalam Roh. Yang kedua, Efesus 5 ayat 18. Silakan. Mana Ibu tadi, Ibu ayat Efesus ya. Jadi kita pendalaman Alkitab, jadi siap-siap. Kalau disuruh baca, siap-siap. Ya, Nah, baca. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh. Hidup di dalam Roh. Penuh di dalam Roh. Terima kasih Ibu. Ini mengingatkan kita, memang walaupun ada karunia-karunia itu bisa digunakan untuk membangun, tapi jauh lebih penting adalah hidup di dalam Roh. Karena itu, mari dengan semangat menjalani masa pralansia, lansia, bahwa di dalam kehidupan kita yang terpenting adalah bahasa kasih. Sarangnya. Bahasa kasih, aku mengasihi. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama, sehingga mari saudara-saudara, bahasa cinta inilah yang bisa kita tularkan walaupun kita lansia. Bahasa cinta inilah menjadi kesaksian. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan diskusi.